Sopir sebuah bank di Jawa Tengah berinisial A yang nekat membawa kabur uang tunai 10 miliar rupiah diketahui telah menggunakan uang tersebut sebesar 300 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Polisi juga telah menangkap tersangka lain yang membantu pelarian A selama sepekan. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit menyebut pihaknya juga telah menangkap tersangka lain berinisial DS. Sejumlah barang bukti juga turut disita seperti mobil, sertifikat rumah, sepeda motor, dan beberapa gawai yang pembeliannya menggunakan uang hasil penggelapan. Sigit juga menyebut dari uang 10 miliar rupiah yang dibawa kabur tersangka A, sebanyak 300 juta rupiah telah dibelanjakan untuk keperluan pribadi tersangka. Atas perbuatannya tersangka A dikenakan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Banyak tuh dia beli apa ya? Iya. Modus yang dalam kasus perkara ini pelaku memanfaatkan kelelahan petugas pada saat petugas buang air kecil di toilet setelah uang dalam penguasaan pelaku tanpa mengawal, kemudian pelaku kabur dengan membawa uang sebesar 10 miliar. Untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kita telah terhubung dengan AKP Prasetyo Triwibowo, Kasat Reskrim Polresta Surakarta. Selamat sore, Pak Prasetyo. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Prasetyo, sekarang ini kan polisi sudah menangkap 2 tersangka ya untuk kasus penggelapan uang. Apakah ada indikasi tersangka lain, Pak? Memang betul, Mbak, kita sudah mengamankan dan menetapkan 2 pelaku. Yang pertama pelaku utama, yang kedua adalah orang yang turut membantu dan menikmati hasil uang tersebut. Kemudian untuk pelaku yang lain kita sudah memeriksa sekitar 11 saksi. Kita akan dalami berkaitan dengan perannya masing-masing, apakah memang di dalam situ ada keuntungan yang diterima oleh para saksi-saksi ini sehingga bisa kita naikkan statusnya menjadi pelaku yang lain atau tersangka yang lain. Namun sampai saat ini perkembangannya masih pada 2 pelaku, 1 pelaku utama dan 1 pelaku perbantuan. Demikian, Mbak. Hubungan kedua pelaku ini apa, Pak? Temankah atau keluarga? Hubungannya adalah teman dari kecil, Mbak. Kebetulan si pelaku ini lahir besar di Jogja, kemudian menikah dan berkeluarga, menetap di Wonogiri dan bekerja sebagai pihak ketiga dari Bank BPD, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Prasetyo, selama pelarian 10 miliar rupiah ini, tersangka ini menyimpan uangnya di mana, Pak? Apakah disimpan di dalam bank atau secara cash dibiarkan saja lalu digunakan oleh dia? Betul. Uang sebesar 10 M itu dari awal setelah dia kabur menggunakan mobil dari pihak perbankan, disimpan sampai di Jogja dalam karung, Mbak. Disimpan dalam karung terbagi menjadi 3 dengan kapasitas 4M, 3M, dan 3M. Hal itu dibagi menjadi 3 agar mudah untuk evakuasi atau perpindahan, Mbak. Sehingga dengan ukuran 3M atau 4M itu masih bisa ditenteng yang bersangkutan. Baik, tetap dibiarkan tunai begitu ya Pak oleh tersangka. Kan Betul, tadi laporan dari betul. polisi juga mengatakan bahwa sudah digunakan nih Pak, 300 juta rupiah. Betul, digunakan Mbak. untuk apa saja nih Pak? Betul, Mbak. Di antaranya dipergunakan untuk menyewa 1 rumah, membayar DP 1 unit rumah, Mbak. Baru dibayar DP, kemudian dibelikan R4 roda 4 1 unit dan 4 roda 2, Mbak. Selain itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta alat komunikasi. Demikian, Mbak. Baik, lalu seluruh barang bukti ini sudah diamankan kah Pak? Sudah, Mbak. Kita sudah mengamankan seluruh barang bukti berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kita akan gali terus, kita dalami apabila memang dari dalam keterangan kita gali ternyata ada penggunaan yang tidak semestinya, Mbak. Demikian. Oke, baik. Selama pelarian ini Pak Prasetyo, apakah pelaku juga sempat keluar kota selain dari tempat dia kabur?
Hanya tujuannya di Kabupaten Gunung Kidul saja, Mbak. Oke, tidak keluar dari kawasan Jawa Tengah begitu ya, Pak Prasetyo? Tidak ada, Mbak. Hanya di Jogja. Oke, lalu bagaimana dengan keluarga tersangka, Pak Prasetyo? Apa pernyataan dari mereka ketika diperiksa oleh pihak kepolisian? Betul, Mbak. Semenjak kejadian, memang keluarga sama sekali tidak ada dikabari, Mbak. Dan kita pun mengambil keterangan istri pun terkaget karena apa yang dilakukan suaminya itu belum pernah diceritakan kepada istrinya berkaitan dengan pernah merencanakan ataupun setelahnya tidak ada sama sekali, Mbak. Oke, baik. Pelaku ini apakah sudah bekerja lama, Pak, di bank? Sudah bekerja selama 3 tahun, Mbak. Oke, berarti memang sudah cukup lama bekerja di bank ya. Dan untuk kedepannya pengembangannya seperti apa, Pak Prasetyo? Betul. Kita dalami, Mbak, apakah memang ada aliran-aliran terhadap orang tertentu dengan kapasitasnya menerima keuntungan. Hal itu kita akan tekankan apabila memang ada, mungkin akan ada tambahan saksi yang akan menjadi pelaku. Namun kita profesional berkaitan dengan praduga tak bersalah juga kita akan kedepankan juga, Mbak. Baik, kita akan nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari kasus. Terima kasih Pak AKP Prasetyo Triwibowo selaku Kasat Reskrim Polresta Surakarta sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline segmen Berkas. Terima kasih Pak.